Halo semua, gimana kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Senang sekali saya masih dipercaya oleh Pastor Dave untuk membagi renungan firman Tuhan bagi kalian semua. Dan kali ini kita akan menyimak sebuah kisah yang menarik dari salah satu perjalanan Tuhan Yesus selama pelayanannya di dunia. Lebih tepatnya kita akan mendengar kisah dari masa kecilnya yang menurut saya pribadi cukup lucu. Nah, kisah apa yang dimaksud? Tahan dulu, sebelumnya yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah, untuk kesehatan yang masih Engkau berikan bagi setiap kami. Kami masih boleh beribadah di dalam hadirat-Mu, menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Maka sebentar lagi jika Injil-Mu akan diberitakan, firman-Mu akan diperdengarkan, Allah Roh Kudus bantu setiap kami untuk mendengar firman-Mu, bantu kami untuk merenungkan firman-Mu, dan bantu kami ya Allah untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, dipermuliakanlah nama-Mu atas ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan penyelamat kami. Kami berdoa. Amin. Teman-teman, kisah yang saya maksudkan tadi adalah kejadian di mana Yesus pada waktu usianya 12 tahun tinggal di bait Allah tanpa sepengetahuan dari Yusuf dan Maria yang adalah orang tuanya. Nah, kita akan baca kisah tersebut dari Injil Lukas pasal 2 ayat 40-52. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum, keluarga, dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Teman-teman, jadi di sini dikisahkan bahwa keluarga Tuhan Yesus datang dari kota mereka Nazaret ke Yerusalem untuk menghadiri perayaan Paskah. Dan kita semua sudah belajar ya, bahwa hari raya Paskah adalah salah satu perayaan besar bagi bangsa Yahudi, bahkan sampai saat ini. Bagi kaum Yahudi, perayaan Paskah adalah memperingati hari di mana nenek moyang mereka dibebaskan oleh Allah dari perbudakan di Mesir. Singkat cerita, setelah menghadiri perayaan Paskah di Yerusalem, keluarga Yesus kembali pulang ke kota mereka, yaitu Nazaret. Nah, di tengah perjalanan, ayah dan ibu Yesus, yaitu Yusuf dan Maria, menyadari bahwa Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Tadinya ayah dan ibu Yesus berpikir mungkin Yesus bersama kerabat atau kenalan mereka yang lain di dalam rombongan tersebut. Karena pada zaman itu sangat lazim bila melakukan perjalanan jauh, apalagi untuk menghadiri sebuah hari raya keagamaan, orang-orang Yahudi yang tinggal di luar kota Yerusalem datang secara berkelompok. Karena dengan berjalan bersama orang banyak akan meminimalisir mereka dari bahaya di dalam perjalanan. Bahaya dari penjahat, binatang buas, atau tentara Romawi yang semena-mena. Jadi sangat umum dilakukan pada saat itu sekelompok keluarga atau tetangga atau kerabat melakukan perjalanan jauh bersama-sama. Nah, rupanya Yusuf dan Maria, orang tua Yesus, tidak menemukan keberadaan Yesus di antara kerabat yang melakukan perjalanan pulang dengan mereka. Sebagai orang tua yang normal, tentu saja mereka menjadi khawatir ya. Nah, singkat cerita mereka berdua mencari Yesus sampai kembali ke kota Yerusalem. Kita bisa membayangkan betapa capeknya mereka, sudah
capek secara fisik, ditambah hati mereka yang galau karena Yesus masih tidak ditemukan. Coba kita bayangkan bagaimana ya bila kita mempunyai adik atau sepupu atau kerabat yang masih berusia 12 tahun atau kira-kira kelas 6 begitu, hilang di kota yang asing pula. Gimana kita nggak khawatir? Nah, Injil Lukas mencatat kurang lebih 3 hari setelahnya Yesus baru ditemukan oleh Yusuf dan Maria. Ditemukan di mana? Di dalam bait suci. Sedang apa? Kongkow dengan guru-guru agama Yahudi. Rupanya Yesus lagi bertanya jawab dengan para guru tersebut. Alkitab mencatat para guru tersebut terpukau, heran, kagum akan kecerdasan Yesus. Nah, mungkin dengan perasaan yang jengkel ditambah juga capek ya mencari kesana kemari, orang tua Yesus bertanya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Lalu Yesus menjawab apa? "Mengapa kamu mencari aku? Tidak tahukah kamu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Coba kalau kalian punya adik atau teman kayak begini. Kalian udah mencari mereka berhari-hari, ternyata ketemu di dalam sebuah gedung gereja gitu. Terus kalian bertanya ke adik atau teman kalian tersebut, "Hei, dari mana saja kamu? Sudah berhari-hari kamu nggak pulang. Semua orang mencari kamu." Terus dia jawab dengan santainya, "Mengapa kamu mencari aku? Aku harus berada di rumah Bapakku." Gimana reaksi kalian? Atau semisal kalian yang melakukan hal itu, lalu orang tuamu mencari kamu, terus kalian bilang, "Mengapa kamu mencari aku?" Coba bayangkan reaksi orang tuamu. Nah, tapi yang menarik di sini adalah bagaimana Alkitab mencatat respon orang tua Yesus dan khususnya Maria pada ayat ke-50 dan 51 bagian B. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Mereka tadinya berpikir mungkin Yesus akan merasa bersalah karena telah merepotkan mereka. Atau mereka mengira akan mendengar jawaban yang meyakinkan dari Yesus, yaitu alasan dia sampai tertinggal di Yerusalem. Tetapi mereka malah mendapati sebuah jawaban yang membingungkan dan aneh. Dan Maria ibu Yesus menyimpan pengalaman ini di dalam hatinya. Melalui kisah ini, kita semua akan belajar bersama-sama 2 hal penting untuk kita renungkan. Hal pertama adalah pentingnya kita mengenal jati diri kita. Hal kedua adalah ketaatan kita adalah perwujudan jati diri kita. Dan di bagian terakhir nanti kita akan masuk kepada gospel reflection, refleksi Injil melalui kisah ini bagi kita semua. Oke teman-teman, kita belajar hal yang pertama, yaitu pentingnya kita mengenal jati diri kita. Pada waktu Yusuf dan Maria menemukan Yesus di dalam bait suci, Maria dengan spontan berkata, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Lalu Yesus menjawab dengan jawaban yang aneh, "Mengapa kamu mencari aku? Aku harus berada di rumah Bapakku." Dari percakapan yang aneh ini kita bisa melihat Maria berkata kepada Yesus, "Bapakmu mencari kamu." Tetapi Yesus menjawab, "Aku harus berada di rumah Bapakku." Teman-teman, salah satu hal yang diperdebatkan oleh musuh-musuh Kristen atau orang-orang yang skeptis dengan kekristenan adalah mengenai identitas atau jati diri Yesus dari usia 12 tahun hingga ia memulai pelayanannya pada usia kira-kira 30 tahun. Banyak orang yang meragukan jati diri Yesus pada rentang usia itu. Banyak orang yang berpikir Yesus hanya manusia biasa yang pada akhirnya mendapat kekuatan ilahi dari Allah untuk melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Atau sebagian berpikir bahwa Yesus adalah manusia biasa pada awalnya yang pada akhirnya ditabiskan oleh Allah menjadi manusia setengah dewa atau setengah Tuhan karena kehendak Allah. Atau sebagian lainnya berpikir bahwa Yesus hanya manusia biasa saja dan kebetulan dia memiliki karisma yang luar biasa untuk meyakinkan orang-orang di sekitarnya. Tidak ada unsur keilahian sama sekali. Nah, namun melalui kisah yang barusan kita baca bersama-sama secara tegas, Injil Lukas menjelaskan bahwa sedari kecil Yesus tahu siapa jati dirinya yang sebenarnya. Yesus tahu jati diri dia yang sebenarnya semenjak ia kecil. Yesus tahu bahwa ia adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Yesus tahu bahwa Sang Bapa telah mengutusnya ke dalam dunia untuk melakukan sebuah misi besar. Maria seakan ingin menunjukkan kepada Yesus bahwa Yusuf adalah bapaknya.
Bagi umat Yahudi, posisi bapak sebagai kepala keluarga adalah posisi yang wajib dipatuhi dan disegani oleh kaum keluarga yang berada di bawahnya. Entah itu istri atau anak-anaknya. Mereka wajib mematuhi segala perintah dan keputusan dari sang bapak atau kepala keluarga di tempat itu. Maria ingin menunjukkan bahwa Yusuf adalah satu-satunya pemimpin yang harus Yesus patuhi. Namun Yesus dengan tegas menjawab bahwa ia mempunyai bapa yang harus ia patuhi, yaitu Allah, Bapa di sorga. Yusuf dan Maria untuk sesaat seperti lupa bahwa Yesus memang bukan darah daging mereka. Yusuf dan Maria untuk sesaat lupa bahwa Yesus dikandung dari Roh Kudus. Maria lupa firman Tuhan yang telah disampaikan kepadanya melalui perantaraan malaikat pada waktu ia akan mengandung Yesus. Kita baca Lukas pasal 1 ayat 30-35. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Maria lupa bahwa Yesus sesungguhnya adalah anak Allah yang maha tinggi. Yesus seakan ingin mengingatkan kepada Yusuf dan Maria orang tuanya mengenai siapa dia sebenarnya. Yesus semenjak kecil ia tahu jati diri atau identitas dirinya adalah anak Allah yang maha tinggi. Teman-teman, mengetahui jati diri kita, identitas kita yang sebenarnya itu sangat penting. Lalu mungkin dari sebagian kita akan merasa bangga bahwa kita terlahir dari orang tua yang terpandang mungkin. Pinter, kaya, berpendidikan tinggi, atau mungkin dari sebagian kita merasa bangga bahwa kita adalah keturunan ningrat, darah biru. Padahal kalau kena pisau darahnya masih merah ya. Yesus bisa saja mengakui Yusuf sebagai bapak yang berkuasa untuk memimpin hidupnya. Yusuf adalah seorang tukang kayu, betul. Tetapi jangan lupa bahwa ia secara silsilah adalah keturunan dari Raja Daud. Raja terbesar sepanjang sejarah Israel. Raja yang agung, di mana kelak dinubuatkan ada seorang yang muncul dari garis keturunannya untuk memimpin bangsa Israel kepada kejayaan. Yusuf adalah keturunan sedarah dari Raja Daud. Berarti Yusuf adalah golongan ningrat, bangsawan. Yesus seharusnya bisa berbangga karena dia adalah keturunan ningrat juga. Keturunan bangsawan dari Daud, raja yang paling hebat. Tetapi Yesus tidak bermegah di balik status keluarganya. Yesus tidak bermegah di balik nama besar nenek moyangnya. Yesus tidak bermegah di balik prestasi keluarga besarnya. Namun Yesus tahu bahwa yang mengutusnya jauh lebih besar dari segala status dan nama besar di dunia. Ia adalah Allah Bapa di sorga. Yesus tahu identitasnya yang sejati. Dan kabar baiknya teman-teman, 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Sebab dunia tidak mengenal Dia. Kita yang adalah milik Kristus. Kita juga adalah anak-anak Allah. Kita semua adalah anak-anak Bapa kita di sorga. Kita semua adalah milik Bapa kita di sorga. Roma 8 ayat 14. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Bagi kalian yang merasa bahwa kalian bukanlah siapa-siapa di dunia ini. Kalian merasa dari keluarga yang biasa saja. Bahkan mungkin kalian merasa keluarga kalian adalah keluarga yang rusak, keluarga yang broken home. Di dalam Kristus, kita semua mempunyai Bapa di atas segala Bapa di dunia. Kita mempunyai Papa di atas segala Papa yang ada di dunia. Dan inilah jati diri kalian. Ini identitas kalian. Jangan pernah merasa minder lagi. Jangan pernah merasa putus asa lagi. Jangan pernah merasa galau lagi. Hidupilah identitas ini. Berbahagialah, semangat. Sedari kecil Yesus sudah tahu jati dirinya yang sebenarnya. Yesus pun tahu misinya datang ke dunia yaitu untuk melakukan kehendak Bapa di sorga.
Kita semua pun sebagai anak-anak Allah mempunyai misi yang mulia dari Bapa kita di sorga. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Katakan pada diri kita saat ini, aku mau berbuat baik untuk mempermuliakan Bapakku yang di sorga. Ayo ulangi bersama-sama. Aku mau berbuat baik untuk mempermuliakan Bapakku yang di sorga. Nah, pertanyaan selanjutnya begini. Apakah Yesus menjadi semena-mena karena ia tahu bahwa ia adalah anak Allah? Apakah Yesus menjadi pribadi yang sulit diatur karena ia tahu bahwa ia adalah anak Allah? Jawabannya adalah tidak. Yesus tidak semena-mena dengan segala keberadaannya. Yesus tidak sesuka hatinya sendiri walaupun ia tahu jati dirinya yang sebenarnya. Jati diri Yesus yang sebenarnya malah menghasilkan sebuah ketaatan. Ketaatan akan kehendak Allah. Yesus tahu bahwa waktu untuk memulai pelayanannya di dunia ini belum tiba. Teman-teman, pada usia 12 tahun Yesus sebenarnya bisa untuk mengubah air menjadi anggur. Pada usia 12 tahun Yesus sebenarnya bisa untuk membuat mata orang buta menjadi melihat. Pada usia 12 tahun Yesus sebenarnya bisa untuk membangkitkan manusia dari kematian. Pada usia 12 tahun Yesus sebenarnya bisa untuk mengajar di bait suci. Tetapi ia tidak melakukannya. Karena Bapa yang di sorga belum menghendakinya. Dan Yesus mau taat kepada kehendak Bapanya. Wow, keren. Oleh sebab itu, hal kedua yang bisa kita renungkan melalui kisah ini adalah ketaatan kita adalah perwujudan jati diri kita. Kita baca masih tetap di Lukas pasal 2 ayat 51 bagian A dan 52. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Diceritakan di sana setelah Yesus ditemukan oleh kedua orang tuanya di dalam bait suci, Yesus bukan memberontak dan pergi atau Yesus tetap bersikeras tinggal di dalam bait suci. No. Yesus ikut pulang bersama Yusuf dan Maria ke Nazaret. Apakah Yesus salah karena ia memutuskan untuk pulang kembali ke Nazaret? Tidak, karena memang itu yang dikehendaki oleh Bapa yang di sorga. Yesus taat akan kehendak Bapanya yang di sorga. Injil Lukas mencatat, lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dalam terjemahan aslinya berbunyi begini teman-teman. Ia menundukkan dirinya di dalam ketaatan kepada kedua orang tuanya, yaitu Yusuf dan Maria. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Bapa yang di sorga merestui sikap Yesus yang seperti ini? Jawabannya pada ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Allah Bapa memang menghendaki seperti itu. Oleh karena itu Yesus semakin dikasihi oleh Allah karena ketaatannya. Jadi dasar keputusan Yesus untuk hidup taat dalam asuhan Yusuf dan Maria adalah perwujudan ketaatannya kepada Allah Bapa di sorga. Teman-teman, tentunya kita semua yang adalah anak-anak Allah di dunia ini juga mempunyai tanggung jawab ketaatan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kalian yang saat ini bersekolah, lakukan tugasmu dengan baik. Luangkan waktu untuk belajar, mengerjakan tugas PR. Bolehlah sesekali main game. Jangan buat dirimu stres juga. Tetapi maksudnya di sini begini, hiduplah dalam ketaatan sebagai seorang siswa. Karena itu adalah kehendak Bapa kita di sorga. Hiduplah dalam ketaatan sebagai anak kepada orang tua. Sebagai murid kepada guru. Sebagai jemaat kepada Pastor Dave. Ketaatan kita adalah perwujudan dari jati diri kita. Dan jati diri kita adalah sebagai anak-anak Allah. Tujuan hidup kita adalah mempermuliakan Bapa kita yang di sorga. Bukan mempermalukan Bapa kita yang di sorga. Sekali lagi, tujuan hidup kita adalah mempermuliakan Bapa kita yang di sorga. Bukan mempermalukan Bapa kita yang di sorga. Nah, kemudian ada pernyataan yang biasanya juga muncul di sekitar kita. Mungkin kita adalah salah satu yang pernah mengucapkan hal ini. Percaya Tuhan sih percaya. Ikut Tuhan sih ikut Tuhan. Tapi kita mesti membedakan, kalau di gereja ya sikapnya di gereja. Kalau di rumah ya sikapnya kayak di rumah. Kalau waktu lagi main sama temen ya sikapnya kayak main sama temen. Jangan campur adukkan kerohanianmu dengan mainmu. Jangan campur adukkan kekristenanmu dengan sekolahmu. Pernah ya kita dengar ungkapan seperti itu?
Gereja ya gereja, rumah ya rumah, gereja ya gereja, main yang main, gereja ya gereja, nakal ya nakal. Teman-teman, kita sebagai anak muda sering diperhadapkan dilema seperti itu. Dari teman-teman kita mungkin, lingkungan kita, bahkan mungkin orang tua kita sendiri. Nggak suka kalau melihat anaknya aktif melayani di gereja, nggak suka kalau melihat kita rajin beribadah. Nah, dari sini kita sama-sama masuk kepada refleksi Injil dari kisah yang kita sudah dengarkan. Teman-teman, hal yang menarik juga dari cerita di Injil Lukas pasal 2 tadi adalah pada ayat ke-40 dituliskan di sana, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Lalu pada ayat ke-52 bunyi ayat yang serupa juga dituliskan di sana. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Teman-teman, sekali lagi Tuhan Yesus menjadi teladan bagi kita. Tuhan Yesus menjadi contoh bagi kita bahwa kerohanian dan kemanusiaan kita harus berjalan beriringan. Kerohanian tanpa kemanusiaan akan cenderung membawa kita kepada kemunafikan. Salah satu akibatnya adalah kita menjadi pribadi yang tidak jujur kepada diri kita sendiri, bahwa kita adalah manusia yang lemah dan penuh dosa. Kita yang merasa diri paling rohani akan cenderung merasa sombong dan menghakimi kepada mereka yang tidak rohani. Sedangkan kebalikannya, kemanusiaan tanpa kerohanian akan cenderung membawa kita kepada kesesatan. Salah satu akibatnya adalah kita akan menjadi pribadi yang menyimpang secara emosional, menyimpang secara karakter, menyimpang secara orientasi seksual, menyimpang secara pola pikir. Kita akan tersesat dan salah jalan. Kerohanian dan kemanusiaan kita seharusnya berjalan beriringan. Dan yang dapat menyelaraskan kedua hal tersebut hanya Injil Yesus Kristus. Kita lihat pada ayat yang tadi kita baca. Tuhan Yesus di dalam kemanusiaannya bertumbuh besar. Namun yang bertumbuh bukan tinggi tubuhnya saja, tetapi hikmatnya pun bertumbuh. Apa itu hikmat? Hikmat adalah pengertian untuk hidup di dalam rasa hormat dan pengenalan akan Allah. Dan yang memungkinkan hal itu terjadi karena ada kasih karunia Allah pada kemanusiaan Yesus. Lalu apa kasih karunia itu? Yohanes 3 ayat 16-17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Allah tahu bahwa manusia tidak dapat untuk hidup benar. Allah tahu bahwa manusia gagal untuk menjalani kerohanian di dalam kemanusiawiannya. Allah tahu bahwa manusia telah menyimpang dari hikmat dan kebijaksanaan Allah. Oleh sebab itu Allah sendiri harus turun tangan menyelesaikan persoalan ini melalui Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia. Ia mati di atas kayu salib untuk menebus hidup kita dari kesia-siaan karena dosa, untuk membuka jalan bagi kita agar kita dapat melihat kasih karunia Allah Bapa dan memampukan kita untuk menjalani kehidupan kita di balik kerohanian sekaligus kemanusiaan kita sehari-hari. Efesus 2 ayat 8-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Wow. Maka sekarang bila kita semua bisa beribadah dan melayani Tuhan, kita tahu bahwa semua itu karena kasih karunia Tuhan. Bila kita bisa melakukan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita, bila kita bisa akrab dengan teman-teman kita tanpa memandang suku, status sosial, ekonomi, kita tahu bahwa semua itu karena kasih karunia Tuhan. Teman-teman, mari kita responi ini. Tuhan Yesus telah menjadi teladan bagi kita semua. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Allah Roh Kudus, bantu kami, tuntun kami untuk merenungkan firman-Mu. Bantu kami, tuntun kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan,
Engkau telah menjadikan kami anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Karena Engkau, kami tidak menjadi sebatang kara di dalam dunia yang gelap, di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa ini. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu ya Bapa. Terpujilah namamu. Tuhan, bantu kami dengan segala keterbatasan kami untuk menjalani kehidupan kami di dalam dunia ini. Kami serahkan seluruh aspek kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan penyelamat kami berdoa dan menaikkan syukur kami. Amin. Teman-teman, senang banget bisa beribadah bersama kalian pada hari ini. Gimana nih daily devotion-nya? Masih tetap dilakukan ya? Ingat, jati diri kita sebagai anak-anak Bapa kita di sorga. Dengan mengerti jati diri kita, kita akan senantiasa untuk taat dan rindu berkomunikasi dengan Tuhan kita setiap hari. Tetap aktif di care group, dan apabila kalian mempunyai suatu beban, pikiran, atau masalah, dan ingin didoakan, segera hubungi kami. Jangan malu. Oke, sekian pengumuman kali ini. Sampai ketemu lagi. God bless.